23 ekor ular ditemukan di permukiman warga di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ya, seperti apa cerita selengkapnya kita sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan Lurah Lenteng Agung, Pak Satya. Selamat siang, Pak Satya. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak, ini diceritakan dulu Pak kronologis akhirnya ditemukan 23 ekor. Itu awalnya seperti apa, Pak Satya? Ya, awalnya seperti tadi sudah disampaikan oleh presenter bahwasannya bermula pada hari Kamis tanggal 6 Januari itu ditemukan ular dewasa yang diduga itu jantan, ya, dan sudah diamankan. Nah, kemudian pada hari Kamis itu, Kamis malam, warga menemukan anak ular yang mulai bergerak-gerak di tempat sampah. Setelah dilihat oleh warga sekitar, baru kerumun. Ternyata begitu dibuka, ditutup saluran itu, di bawah saluran itu ternyata anak-anak ular itu berkumpul. Itu ada 14, seperti halnya mie itu berkumpul gitu, seperti itu. Nah, itu yang ditemukan, dievakuasi. Nah, dengan begitu warga beranggapan biasanya kalau ular itu bertelur banyak ya anaknya, sehingga terus dilakukan pencarian, bahkan membobok gang ya, karena itu ada gorong-gorong seperti itu, dan terus sampai dini hari itu ditemukan kembali anak-anak ular itu. Baik. Itu. Ya, Pak Satya, memang mungkin tidak bisa kita menduga-duga ya mengenai awal mulanya ada ular di daerah pemukiman warga di Lenteng Agung. Tapi dari sejarah Anda menjadi lurah, apakah ini baru pertama kalinya menemukan ular di wilayah kerja Anda atau bagaimana? Apa sebelumnya sudah pernah juga ada kejadian, Pak? Sebelumnya berulang kali ditemukan, sering kami menemukan ular di wilayah. Namun biasanya hanya menemukan ular dewasa gitu ya, dan kami juga bekerja sama dengan ada komunitas satwa itu, ketika ada warga yang mengadukan ada indikasi ada ular di daerah di situ, langsung kita koordinasi, ternyata mereka bisa menangkap. Tetapi pada umumnya adalah ular-ular dewasa, hanya 1 ekor gitu. Nah, ini yang jadi masalah di sini, kebetulan pas banyak itu beranak gitu. Iya, ada anak-anaknya tadi ya. Nah, ke 23 ekor ular ini lalu sekarang ada di mana, Pak? Diamankan di mana? Itu sebagian diamankan di sektor Damkar Jagakarsa. Sebagian anak-anak itu dipelihara oleh komunitas satwa itu. Nah, ada di kami itu di Lenteng Agung komunitas satwa, mereka biasa memelihara tangkapan daripada binatang-binatang seperti itu, dipelihara dulu, setelah hilang stresnya itu dikembalikan ke habitatnya gitu di daerah Bogor itu. Oke, jadi baik. Tapi Pak Satya, sebagai lurah Anda sudah berkomunikasi dengan komunitas pecinta satwa begitu ya. Apa pesan yang mereka berikan agar ini adanya ular di daerah pemukiman warga loh ini tidak terulang kembali begitu? Ya betul, memang mereka menghimbau agar terutama bagi warga yang biasa memelihara satwa, biasanya memelihara satwa, agar memelihara dengan kandang yang memadai, yang aman, jangan sampai lepas gitu ya. Itu. Kedua juga menghimbau ya bagi masyarakat supaya menjaga lingkungannya, kebersihan lingkungannya, karena apabila lingkungannya itu bersih, insya Allah mereka juga nggak betah tinggal di wilayah, di lingkungan seperti itu. Baik. Pak Satya, Lurah dari Lenteng Agung, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Justline, Pak. Terima kasih ya. Ular memang termasuk satwa liar, bisa berbahaya jika tidak mengetahui bagaimana cara menghadapi jika tiba-tiba bertemu salah satu hewan reptil ini. Edra Pramaskara akan mengajak kita mencari cara bagaimana menghadapi ular. Edra, bagaimana cara atau tipsnya saat menghadapi ular, Edra? Dan Edra kok berani sekali kita lihat ya, ini bergaul dengan ular. Edra, silakan. Iya. Widya, Vivi, dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Pemerhati Ular Segar Education, Freddy Hanggoro, yang tentunya memiliki tips dan trik serta cara jitu apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan ular. Langsung saja. Iya, halo Mas. Halo. Iya, ini bisa disampaikan ini ular jenis apa ini, Mas? Oh, ini Morelia amethysteine. Jadi dia Pitonidae, dia dari Papua, arboreal. Ini ketika kita sebagai orang awam gini kan, kita melihat ular begitu tiba-tiba ada di sekitar kita, ini apa sih harusnya yang kita lakukan atau apa yang harus kita hindari sebenarnya? Dalam hal ini ular liar ya Mbak ya.
Kalau ular liar kita sih cukup lakukan beberapa langkah. Ada stop, silent, thinking, observe, prepare. Yang pertama harus dilakukan adalah jangan panik, jelas. Diam aja gitu, karena ular itu dia sangat sensitif dengan gerakan. Ya setelah itu kita berpikir aja itu ular berbisa atau tidak. Terus kita memerhati sekeliling kita, ada alatkah yang bisa kita pakai untuk mengusir atau sekedar untuk menghindari ular itu. Terus bersiap-siap kalau misalnya ular itu akan sewaktu-waktu bisa menggigit kita gitu. Nah sebenarnya ketika kita melihat ular gitu, kita bisa langsung mengidentifikasi nggak sih apakah ini ular yang berbisa atau ini tidak berbisa, dan pasti kan perlakuannya juga beda gitu. Betul. Kalau misalnya secara awam, secara orang yang benar-benar tidak tahu sama sekali dengan ular, sebenarnya tidak bisa ya Mbak untuk mengidentifikasi itu ular berbisa atau tidak gitu. Cuman memang di Indonesia ini sangat familiar sekali sama satu jenis ular, itu ada ular kobra, ada ular sanca batik. Mungkin seluruh orang Indonesia sudah tahu gitu. Dan kita perlu tahu juga ular sanca batik itu bukan ular yang berbisa. Dia dari keluarga Pitonidae, sama seperti ini, dia hanya mempunyai taring tapi tidak mempunyai taring bisa. Adapun kobra itu ular berbisa tinggi gitu. Nah ini kan ularnya besar nih ya Mas ya, berarti kan lebih tidak berbisa ya, dan melilit begitu ya. Ketika misalnya kita dililit sama ular yang besar, ini Mas boleh praktekkan nggak? Ini gimana nih, kita harus seperti apa begitu? Oke. Kalau misalnya kita dililit ular besar, contohnya ular ini atau ular piton, yang pertama kita lakukan adalah tetap sama, jangan panik. Terus kedua, kita perhatikan kepalanya, posisi kepalanya di mana. Kalau misalnya posisi kepalanya sudah menggigit kita, jangan langsung dilepas. Memang terasa sakit ya, tapi jangan langsung dilepas atau jangan memberontak seperti itu. Yang pertama lakukan, amankan kepalanya. Terus kedua, lepaskan belitanya itu mulai dari ekor. Jadi kalau misalnya kita lihat ada ekor, kita lepaskan ekornya. Nah setelah itu baru kita urutkan ke bagian kepala, seperti itu Mbak. Kalau untuk ular yang ukurannya kecil begitu? Ular yang ukurannya kecil biasanya masuk ke dalam rumah. Biasanya kalau ibu-ibu rumah tangga punya sapu atau punya serokan sampah, itu bisa digunakan juga untuk mengamankan ular gitu. Cuman kadang-kadang kalau ular yang kecil dia agak sedikit lincah, bisa ambil bisa ambil ember. Ketika ularnya sudah terlihat, ditutup aja pakai ember. Nah setelah ditutup pakai ember, dikasih pemberat atasnya, sudah aman. Nah, tinggal minta tolong warga sekitar atau minta tolong orang yang sudah expert di bidang ular kayak gitu. Nah, ini kan juga sekarang banyak fenomena di mana ular muncul ke permukaan gitu ya, ke pemukiman warga begitu. Nah, ini sebenarnya karena apa sih Mas? Atau memang karena ada area-area yang punya spesifikasi tertentu, misalnya areanya lembab atau area yang seperti apa gitu yang tiba-tiba bisa banyak muncul ular gitu Mas di pemukiman? Kita mengingat sekarang sudah masuk musim penghujan ya Mbak. Biasanya ular-ular yang muncul di lingkungan warga itu adalah ular-ular terestrial yang hidupnya di tanah. Mereka biasanya akan mendiami satu lubang. Ketika lubang itu sudah dipenuhi air, biasanya dia akan keluar. Dan ular-ular terestrial pun biasanya dia akan bertelur di lubang-lubang itu semua. Kalau misalnya kita menemukan ada banyak ular dengan ukuran yang sama, bisa jadi itu ular-ular yang baru menetas dan mereka baru keluar dari sarangnya seperti itu. Jadi bisa disimpulkan karena memang tempatnya yang lembab dan kemudian karena curah hujannya juga ya Mas ya. Jadi kalau di musim kemarau dan di daerah perkotaan itu agak jarang ya Mas fenomena ini bisa ditemukan. Kalau misalnya di musim kemarau biasanya ya itu dia bisa aja bersembunyi dimanapun gitu karena aman dari air gitu kan. Makanya sebenarnya bukan tidak ada tapi tidak terlihat aja. Karena misalnya musim hujan, tempat dia berlindung tergenang air, jadi dia muncul, jadi terlihat manusia. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Iya, jadi memang tadi seperti yang dibilang oleh Mas Freddy bahwa kita sebagai awam ketika menghadapi ular ini tidak perlu panik, hanya tenang saja dan kemudian kita bisa meminta pertolongan kepada orang lain atau mungkin warga sekitar dan kemudian kita bisa ditolong begitu. Jadi tidak perlu panik, kuncinya yang pertama seperti itu. Kembali ke studio, Widya, Vivi. Edra, terima kasih. Tapi saya panik tadi lihat Anda dekat-dekat dengan ular. Tapi tidak boleh ya katanya karena kuncinya tidak boleh panik kalau ketemu dengan ular. Terima kasih Edra, selamat kembali bertugas. Tenang Widya.